Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, khususnya untuk tes wawasan kebangsaan, tes online tahap pertama. Ini adalah videoku part ke-7. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan kalau nanti mau pemantapan untuk latihan soal ya, rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman cari aja melalui playlist di channelku yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Teman-teman bisa dengerin videonya dari atas ke bawah atau loncat-loncat aja sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan teman-teman kayak, oh aku butuh wawasan kebangsaan, aku butuh akhlak, aku butuh TKD, kayak gitu. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini yang tidak cuma mencari kesempatan untuk bekerja di BUMN melalui RBB, tapi mencari loker lain juga, teman-teman di sini bisa buka di bagian postingan. Di bagian postingan ini ya. Di bagian postingan, teman-teman nanti tinggal klik aja di bagian postingan ini. Nah, di sini aku akan berbagi informasi lowongan pekerjaan secara berkala yang aku update, yang aku peroleh dari teman-teman rekruterku. Dan aku verifikasi sendiri ya bahwa lokernya ini udah bisa dipastikan dia lokernya asli. Kadang juga sesekali kalau ada jadwal job fair, aku akan bagi di sana. Jadi biar teman-teman bisa terinfo juga. Nah, yuk kita belajar bareng aja teman-teman. Kita latihan soal. Aku akan display soalnya. Teman-teman tinggal lihat soalnya sambil nge-pause videonya. Setelah itu tentukan jawabannya. Kalau udah di-play lagi dan nanti aku akan kasih jawabannya. Mohon kalau ada pertanyaan atau ada koreksi boleh tuliskan di kolom komentar. Karena wajar ya teman-teman ya, suka ada yang salah gitu. Oke, siap? Oke, kita latihan ya teman-teman ya. Ke soal yang pertama. Silahkan teman-teman. Siapakah pelaut Portugis yang dikenal sebagai arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia, termasuk ke Indonesia? Sudah ditemukan teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Afonso de Albu, gimana bacanya ya? Quer gitu. Afonso de Albuquerque. Bener gak ya cara bacanya? Silahkan nanti dikoreksi. Dia termasuk pelaut pertama Portugis yang masuk ke Indonesia ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke latihan soal nomor 2. Bangsa Eropa pertama yang datang dan memulai kolonisasi di Indonesia adalah, ya, jawabannya adalah A, Portugis ya, teman-teman ya. Abad ke-16 awal, tahun 1511 ya, teman-teman ya. Saat mereka merebut Malaka dan 1512 itu sampai di Maluku. Nah, Malukunya mana nih? Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Tujuan utama Portugis datang ke Indonesia adalah titik-titik. Oke, jawabannya adalah yang C, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Ya, 3G ya, Gold, Glory, dan Gospel. Itu teman-teman pahami itu tuh apa itu 3G. Kita lanjut latihan soal nomor 4. Daerah pertama di Indonesia yang didatangi oleh Portugis adalah titik-titik. Tadi udah disebut ya. Ya, jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu Maluku. Lanjut ke latihan soal nomor 5. Kerajaan di Maluku yang pertama kali menjalin kerjasama dengan Portugis adalah titik-titik. Oke, nomor 5 jawabannya adalah yang B, Ternate. Kita lanjut. Latihan soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan lembaga ad hoc di Indonesia? Oke, latihan soal 6, jawabannya adalah C. Lembaga yang dibentuk untuk tugas khusus dan sementara. Jadi di sini kita tahu ya ada dua sifat ya. Pertama khusus, yang kedua adalah sementara. Oke, kita lanjut. Latihan soal nomor 7. Lembaga ad hoc dibentuk oleh titik-titik. Oke, jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Bisa presiden atau lembaga berwenang lainnya. Ada lembaga-lembaga yang memang membutuhkan ini.
Ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 8. Panitia ad hoc dalam sistem pemilu di Indonesia terdiri dari titik-titik. Ya, jawabannya adalah D. PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Itu sifatnya adalah ad hoc ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 9. Salah satu ciri utama lembaga ad hoc adalah titik-titik. Oke, nomor 9 jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Dibentuk untuk tugas tertentu dan bersifat sementara. Ingat ya, tertentu, sementara. Itu diingat-ingat. Lanjut, latihan soal nomor 10. Yang memiliki wewenang dalam membentuk lembaga ad hoc penyelenggara pemilu di luar negeri siapa, teman-teman? Oke, nomor 10 jawabannya adalah D, teman-teman. Jangan salah milih A ya. Jadi KPU dia membentuk yang namanya yang A itu PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, kayak gitu. Nah, PPLN itu adalah lembaga ad hoc-nya, kayak gitu. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke latihan soal nomor 11. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan butir pengamalan sila nomor 1 tersebut? Oke, nomor 11 jawabannya adalah, ingat ya, ada kata bukan. Jawabannya adalah yang C ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dia bukan dari sila ke-1, teman-teman. Tapi dia sila ke-4. Kita lanjut ke latihan soal nomor 12. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan butir pengamalan sila kedua tersebut? Sambil minum ya. Oke, nomor 12 jawabannya adalah A, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam pemilu. Pemilu itu biasanya kita kaitkan dengan sila ke-5, bukan sila kedua. Kita lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 13. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan butir pengamalan sila ketiga tersebut? Oke, udah ketemu ya. Nomor 13 jawabannya adalah C. Mendahulukan kepentingan pribadi walaupun menimbulkan konflik jelas ya. Itu bertentangan ya, teman-teman ya. Nanti kalau lihat soal beneran, lihat ada kata bukan atau kecuali gitu nggak ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan butir pengamalan sila tersebut? Ya, jawabannya adalah yang D. Mendahulukan hak pribadi atas kepentingan umum. Ingat ya, konteksnya di sini adalah silanya. Jadi jangan menggunakan logika di luar sila, teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 15. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manakah pilihan berikut yang bukan merupakan butir pengamalan sila tersebut? Silahkan ditentukan jawabannya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B. Menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Sila kelima tuh hak dan kewajiban kan imbang ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke latihan soal nomor 16. Pasal berapa dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, baik AD, AL, atau AU? Oke, nomor 16 jawabannya adalah yang C, pasal 10. Ya, jadi secara eksplisit di situ disampaikan bahwa presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi dari TNI. Ingat ya, pasal 10 TNI.
Presiden TNI misalkan. Oke, soal nomor 17. Apa semboyan dari TNI Angkatan Darat? Oke, nomor 17 jawabannya adalah A. Kartika Eka Paksi, burung perkasa pembawa kemenangan. Nanti silahkan teman-teman coba dibayangkan ya, boleh browsing dulu gitu. Mungkin bahasanya beda, melambangkan apa kayak gitu. Nanti kalau misalkan soal kayak gini muncul, teman-teman nggak bingung. Oke, kita lanjut. Apakah semboyan TNI Angkatan Laut? Ya, sudah ketemu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Jalasveva Jayamahe. Yang berarti di laut kita jaya. Mungkin nanti cari arti yang setara dengan ini kalau misalkan keluar soalnya. Menunjukkan keunggulan TNI AL di laut. Ya, teman-teman ya. Kita lanjut, apa semboyan dari TNI Angkatan Udara? Oke, jawabannya adalah A. Swabuana Paksa, yang artinya adalah sayap tanah air. Nanti silahkan teman-teman bisa dibayangkan mencerminkan pengabdian AU dalam menjaga kedaulatan dari udara. Nanti misalkan ada yang mirip-mirip dengan ini, dimainkan logikanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Latihan soal nomor 20. Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI? Oke, nomor 20 jawabannya adalah B. Presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2004. Silahkan nanti teman-teman boleh sambil browsing buka UU-nya. Barangkali aku salah kunci jawaban, nanti silahkan dikoreksi nggak apa-apa. Kita lanjut ke latihan soal nomor 21. Islam masuk ke Indonesia pertama kali melalui wilayah mana, teman-teman? Oke, soal nomor 21 jawabannya adalah D. Aceh ya, teman-teman ya. Melalui jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Latihan soal nomor 22. Kota-kota pertama di Indonesia yang menjadi pusat awal perkembangan Islam, khususnya di wilayah Aceh, adalah titik-titik. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman. Pasai dan, ini gimana bacanya ya? Perelak. Oke, Pasai dan Perelak. Nanti Pasai jadi Samudra Pasai itu ya, teman-teman ya. Terus Perelak tuh nanti ada kerajaannya sendiri dia. Silahkan nanti bisa browsing. Tutup nggak? Nah, begini nih. Ini ya, teman-teman ya. Ingat Pasai dan Perelak. Kita lanjut. Latihan soal nomor 23. Jalur penyebaran Islam yang digunakan selain perdagangan. Lewat apa nih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Pendidikan dan dakwah ya, teman-teman ya. Itu. Jadi pendidikan dan dakwah. Pesantren, dakwah, perkawinan dengan penduduk lokal, gitu-gitu, teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 24. Siapa yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia pada masa awal? Yang tadi kita putar-putar tadi. Ada di jalur perdagangan, berarti ya C ya, pedagang muslim ya, teman-teman ya, jawabannya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 25. Agama Islam mulai berkembang pesat di Indonesia sekitar abad ke, ini yang tadi kan udah masuk nih, terus berkembang. Nah, pesatnya itu di abad ke berapa, teman-teman? Ya, abad ke-13 ya. Di pesisir Sumatera dan Jawa gitu. Ini termasuk awal mula ada Samudra Pasai itu ya, teman-teman ya, abad ke-13 ya. Oke, kita lanjut. Latihan soal nomor 26. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Oh, di sini kuncinya udah kebuka nih. Kita skip ya. Jawabannya B. Sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Oke, jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 27. Tadi kebuka. Pasal berapakah dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara? Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang nanti
artikan kalau nggak salah tuh ada yang pakai caranya masing-masing, pakai statusnya masing-masing gitu. Apa itu teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Pasal 27 ayat 3. Silahkan nanti teman-teman bisa browsing pasal 27 ayat 3 ini. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, kita lanjut nih. Dalam UUD 1945, pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal. Ini beda ya teman-teman ya, karena sering kebalik-balik nih di sini. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal, ya pasal 30 teman-teman. Jadi kalau pasal 27 tadi berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara yang pembelaan tadi ya, tapi yang usaha pertahanan dan keamanan negara tuh di 30. Nih, kita masuk ke sini nih. Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 adalah, ya jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, antara A dan B, ya. Yang A itu adalah pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu pasal 27 ayat 3. Tapi yang B, tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, itu ada di pasal 30 ayat 1. Oke, teman-teman. 30 nanti teman-teman silahkan cari ayat aja ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Silahkan nanti didiskusikan itu sampai ke ayat 5 itu nanti ada TNI Polri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 30. Bela negara dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan dengan cara. Nah, berarti ini di bidang pendidikan. Ini berarti nanti kayak nyambung kayak pasal 27 ayat 3 gitu ya. Ya, jawabannya adalah C, teman-teman. Teman-teman pelajar khususnya ya. Belajar dengan giat dan berprestasi karena turut untuk memajukan kehidupan bangsa. Gitu ya, teman-teman ya. Kayak pembukaan UUD 1945 juga tuh. Oke, teman-teman. Dan itulah akhir dari latihan soal pada kesempatan kali ini untuk wawasan kebangsaan part ke-7. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau nanti teman-teman ada koreksi juga boleh tuliskan di kolom komentar. Mau diskusi boleh. Senang banget aku kalau bisa diskusi, aku bisa belajar banyak dari teman-teman. Banyak dari teman-teman yang ada di grup locker atau di bimbinganku yang udah selesai ngelakuin tes online tahap pertama dan hasilnya skornya tinggi-tinggi ya, udah pada di atas 85 semua, itu alhamdulillah bagus. Nanti kalau misalkan teman-teman mau diskusi seputar karir, nggak harus seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman boleh hubungin aku lewat media-media yang ada di sini. Aku bakalan fast respon kalau misalkan teman-teman misalkan lewat LinkedIn-ku, DM IG ku boleh, email juga boleh, kayak gitu. Nanti biar kita bisa diskusi bareng. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.